Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari mahasiswa Universitas Maritim Raja Ali Haji, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Program Studi Ilmu Administrasi Negara. Di sini kami akan melakukan wawancara tentang penelitian peran birokrasi dalam meningkatkan kualitas dan kepuasan layanan publik di kantor Kesyah Bandaran dan Otoritas Pelabuhan kelas 2. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Sebelumnya, perkenalkan kami dari mahasiswa semester 5 Universitas Maritim Raja Ali Haji, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Program Studi Ilmu Administrasi Negara. Tujuan kami datang ke sini adalah ingin mewawancara Bapak untuk memenuhi tugas mata kuliah Birokrasi dan Governansi Publik. Adapun judul penelitian kami yaitu tentang peran birokrasi dalam meningkatkan kualitas dan layanan publik di kantor Kesyah Bandaran dan Otoritas Pelabuhan. Mungkin langsung saja pertanyaan akan kami ajukan akan disampaikan oleh teman di sebelah saya. Silakan. Perkenalkan, nama saya Selvira Aryani. Saya akan mengajukan beberapa pertanyaan, Pak. Yang pertama yaitu bagaimana peran birokrasi di kantor Kesyah Bandaran dan Otoritas Pelabuhan dalam mendukung peningkatan kualitas layanan publik. Itu ya. Oke. Baik. Saya terangkan terlebih dahulu. Saya Hari dari kantor KSOP ini jelas. Cuma ini nanti perlu ditambah ya. KSOP kelas 2 Tanjung Pinang. Ya. Nah, terus jabatan saya di KSOP adalah sebagai Kasubag Tata Usaha. Jadi saya mewakili pimpinan untuk menjawab dari beberapa pertanyaan yang disampaikan oleh rekan-rekan atau adik-adik mahasiswa. Terus berbicara tadi birokrasi ya. Nah, birokrasi yang dapat saya sampaikan kepada adik-adik bahwa KSOP kelas 2 Tanjung Pinang ini merupakan perpanjang tangan dari Kementerian Perhubungan yang mana di bawah eselon 1 yaitu Direktorat Jenderal Perhubungan Laut. Terus kalau kita berbicara birokrasi otomatis karena kami merupakan unit pelaksana teknis. Jadi perpanjang tangan dari kementerian yang ditempatkan di Pulau Bintan di Kota Tanjung Pinang, Provinsi Kepulauan Riau. Nah, kalau berbicara mendukung peningkatan kualitas layanan publik, secara otomatis keberadaan kami di Kota Tanjung Pinang ini untuk mendukung pertumbuhan perekonomian yang ada di Provinsi Kepulauan Riau. Dalam hal ini, kami menyediakan unit layanan publik. Untuk apa? Itu tadi, untuk peningkatan layanan. Oke. Silakan, pertanyaan yang lain yang mau ditanyakan? Pertanyaan kedua, apa tantangan utama yang dihadapi birokrasi di kantor Kesyah Bandaran dan Otoritas Pelabuhan dalam memberikan layanan publik yang berkualitas? Layanan publik yang berkualitas kan berarti sudah ada indikator, tapi kalau tantangan yang paling terberat itu jika pengguna jasa pelayaran tidak memberikan komentar atau state dari pelayanan yang kami berikan. Itu yang paling berat, ya kan? Kalau memang itu menjadi tantangan, ya seperti itulah kayaknya jawabannya yang pas. Pertanyaan ketiga, Pak, bagaimana proses pelayanan di kantor Kesyah Bandaran dan Otoritas Pelabuhan diatur agar efisien dan sesuai dengan kebutuhan pengguna jasa? Oke, jawabannya sederhana. Nanti mungkin setelah wawancara adik-adik bisa melihat di ruang pelayanan, karena terhitung 2010 kita menjadi unit layanan publik terbaik dari 296 UPT Perhubungan Laut. Nah, itu jadi terus kalau berbicara proses yang ada di kantor itu bisa 2 tahapan, yang satu melalui digitalisasi, yang satu melalui manual. Digitalisasi nanti pengguna jasa, dalam hal ini pengguna jasa pelayaran, perusahaan bongkar muat, pemilik kapal, terus operator kapal dan lain-lainnya, yang termasuklah adik-adik mahasiswa atau adik-adik pelajar yang membutuhkan baik untuk skripsi ataupun magang dan lain-lainnya, itu selalu kita prioritaskan. Dalam hal ini apapun itu, karena kami adalah pelayan integritas keselamatan pelayaran yang ada di wilayah kerja. Jadi wilayah kerja berbeda dengan wilayah administrasi.
Nah, wilayah kerja kami tadi mungkin perlu saya sampaikan Tanjung Pinang, Pangkil, Dompak, sama Mojo, ya kan. Nah, kalau sesuai kebutuhan, jadi sesuai dengan peraturan, sesuai dengan PP 15. PP 15 di situ ada dalam bentuk apa, pelayanan-layanan yang kami berikan kepada pengguna jasa itu tepat waktu, tepat sasaran. Dan pengguna jasa berdasarkan PP tersebut, layanan tersebut adanya pendapatan negara bukan pajak, PNBP. Di dalam situ semua termuat. Silakan yang lain deh. Pertanyaan Dan selanjutnya. terakhir Pak, Iya. menurut Bapak, apa tantangan terbesar yang akan dihadapi kantor kisah bandara dan otoritas pelabuhan dalam meningkatkan kualitas layanan di masa mendatang? Tantangan Ya. yang terbesar. Kalau tidak ada pengguna jasa, kalau tidak ada pengguna jasa berarti kan tidak ada layanan. Berarti tidak ada pergerakan kapal. Gitu kan? Ya. Kalau yang lain-lain is oke lah. Kalau pegawai kan silih berganti, yang pensiun akan diganti, yang struktural akan penggantian tetap sama. Jadi terbesar itu jika tidak ada pengguna jasa yang meminta pelayanan, ya kan? Karena disitulah goalnya di situ. Terus kalau dikaitkan dengan nomor berapa tadi ya, termasuk 9 itu kan ada nih, cuma ditambah masa mendatang kan. Nah, kalau masa mendatang kalau tantangan terbesar cuma memang itu. Tapi sebelum ada tantangan yang terbesar, bagaimana KSOP menyikapinya sehingga tantangan yang besar itu tidak terjadi. Tapi memang nggak mungkin terjadi. Kalau ada pertanyaan ini, menurut pendapat saya, jadi menurut pendapat saya sederhananya begitu. Jika pengguna jasa tidak ada lagi di Tanjung Pinang, itu merupakan tantangan besar. Karena kantor UPT, Kementerian Perhubungan, Direktorat Jenderal Perhubungan Laut itu tidak akan bisa beroperasi dengan tidak adanya konsumen. Nah, kalau kita bicaranya konsumen lah, ya kan, kami sebagai regulator maka tidak bisa memberikan layanan kepada pengguna jasa karena pengguna jasanya nggak ada, ya kan. Masuk akal nggak kira-kira? Masuk aja, bilang biar cepat selesai ya. Dan saya ingatkan sesuai dengan judulnya ini, adanya kantor KSOP karena adanya layanan yang kita berikan untuk peningkatan ekonomi yang ada di Tanjung Pinang, peningkatan SDM yang ada di Tanjung Pinang, ya kan. Sebagai contoh nih, kami bekerja sama dengan Balai Kesehatan Kerja Pelabuhan dalam hal peningkatan layanan. Kami bekerja sama, nanti akan dilaksanakan tanggal 15 sampai 18 MCU, Medical Check Up Umum untuk pelaut. Karena apa? Memudahkan pelaut untuk melakukan medical check up. Itulah salah satu terobosan yang menyangkut juga di pertanyaan, sama di topik ini salah satu poin ininya. Terus salah satu untuk meningkatkan kualitas dan layanan publik tadi, SDM tadi, SDM pintar, SDM handal, SDM yang berprofesi, yang melaksanakan tugas sesuai dengan tupoksinya, dengan latar belakang pendidikan formal maupun pendidikan teknis yang sesuai. Terus fasilitas. Kalian panas nggak di sini? Enggak. Nah, salah satunya itulah peningkatannya, membuat kenyamanan. Jadi fasilitas yang ada, jangan bilang enggak, kalau panas bilang panas. Iya. Nanti tinggal saya kasih es, biar adem kan. Itu tuh. Jadi poinnya itu ya. Yang jelas kami melaksanakan tugas sesuai dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang pelayaran, serta juklak-juknisnya. Juklak-juknisnya peraturan presiden, peraturan pemerintah, peraturan menteri, keputusan menteri, instruksi dirjen, sampai perintah kepala kantor. Itulah yang menjadi dasar pelaksanaan tugas. Oke, kalau begitu. Ya, terima kasih Pak atas waktunya. Kami mohon maaf jika terdapat kesalahan dan salah kata.